Yakobus pasal 5. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yehezkiel pasal 29. Nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun Raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu, dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang, dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar, dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel, pada saat mereka memegang engkau dengan tangan,
engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah, dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Etiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka. Dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di antara bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Mesir menjadi upah Nebukadnezar. Lalu pada tahun ke-27 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Nebukadnezar Raja Babel menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet, tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya. Ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya. Sebab mereka sudah bekerja bagiku, demikianlah firman Tuhan Allah. Pada hari itu aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel, dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel pasal 30. Hukuman Tuhan atas Mesir. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, merataplah, aduh hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap. Itu adalah saat bangsa-bangsa. Pedang datang atas Mesir dan Etiopia akan gemetar pada saat berbahan. Orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Etiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman Tuhan, orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene, mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi dan kota-kotanya, termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Pada hari itu utusan-utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Etiopia yang bersenang-senang, dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir, sebab sungguh hari itu akan datang. Beginilah firman Tuhan Allah, aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar Raja Babel. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu, dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir, dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu
dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis. Dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir. Sin akan gemetar dan Tebe akan direbut, dan tembok-temboknya akan dibongkar. Taruna-taruna On dan Pi Beset akan mati rebah oleh pedang, dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Di Tahpanhes, hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan, dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun Raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawan Firaun Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel, dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun, dan ia akan merintih di hadapannya, seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir, aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Yehezkiel pasal 31. Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir dan kepada khayalak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir, mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya. Dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya, dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar, sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah, tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung
dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu. Ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Di atas batangnya yang roboh itu, berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya, diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya. Sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari Ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera raya berkabung karena Dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena Dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung, dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan Dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama Dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah, bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua khayalak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.